kawan-kawan JDIH KPU Kabupaten Purbalingga, kembali lagi bersama saya dalam podcast JDIH KPU Kabupaten Purbalingga episode 33. Pada podcast kali ini, kami akan membawakan tema yakni pengawasan Bawaslu pada tahap pencalonan kepala daerah pemilihan serentak tahun 2024. Bersama saya Zulfa Azhar selaku host hari ini. Oke, teman-teman JDIH, pada kesempatan kali ini, podcast JDIH KPU Kabupaten Purbalingga menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Teguh Irwanto SIP. Beliau merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Oke, Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, baik, sehat. Oke, baik, alhamdulillah ya Pak. Ya. Oke, sebelumnya terima kasih ya Pak Teguh sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak ini untuk hadir dan membuat podcast di sini. Ya. Sudah ada temanya tadi, langsung saja ke podcast ya Pak kita. Ya. Baik, oke. Sebenarnya nih Pak, saya ingin tahu apa saja sih peran utama Bawaslu dalam proses pencalonan kepala daerah pada pemilihan serentak tahun 2024? Ya, sebelumnya saya sampaikan terima kasih ya kepada KPU Purbalingga yang sudah mengundang kami Bawaslu Purbalingga untuk mengisi di acara podcastnya KPU yang sudah seri ke berapa tadi Pak? Ke-33. 33 ya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Ini dalam rangka menciptakan sinergitas ya, terutama di penyelenggaraan pemilu antara KPU dengan Bawaslu. Harapannya nanti dapat pemilu dapat berjalan dengan sukses gitu kan, seperti itu. Pemilihan ya, sorry. Sebelumnya saya sampaikan bahwa peran Bawaslu ya, tadi ditanyakan oleh host bahwa peran Bawaslu apa sih gitu, dalam proses pencalonan kepala daerah ini ya, dalam pemilihan serentak 2024. Jadi yang perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa ini mungkin pemilihan serentak pertama ya. Artinya ada dua pemilihan gubernur, kemudian bupati atau wali kota dan wali kota. Ini menjadi sebuah pemilihan yang sangat menarik, terutama untuk penyelenggara, kemudian juga hal baru untuk masyarakat karena harus memilih dua gitu kan, di pemilihan bupati kemudian di gubernur. Kemudian Bawaslu dalam hal ini tentunya sebagai pengawas pemilu ya, yang sudah diamanatkan dalam undang-undang, kami tentunya akan terjun untuk melakukan pengawasan dari mulai tahap pencalonan sampai nanti pada tahap pemungutan dan penghitungan suara di tiap-tiap TPS. Di awal tentunya ada tahap pencalonan ya, yang sudah dilakukan oleh KPU dimulai tanggal 27 kemarin pendaftaran sampai tanggal 28. Kemudian dilanjutkan lagi dengan tahapan verifikasi administrasi. Dalam verifikasi administrasi tersebut ada namanya tahapan yang harus dilalui oleh para bakal calon adalah pemeriksaan kesehatan. Ini rangkaian tahapan tersebut kita sudah melakukan pengawasan semuanya. Tentunya kami sebelum melakukan pengawasan kan harus koordinasi dulu dengan KPU ya. Tanpa koordinasi, tanpa komunikasi ya mungkin akan terkendala dalam masalah pengawasan, karena penyelenggaranya atau yang menentukan hari dan lain sebagainya adalah KPU. Kita hanya ngetutakan atau bahasa mengikuti saja tahapan yang dijalankan oleh KPU. Kita mengikuti untuk melakukan pengawasan secara melekat gitu. Ini penting dilakukan pengawasan karena apa? Pengawasan dilakukan agar tentunya KPU melaksanakan penyelenggaraan atau melakukan tahapan tersebut sesuai dengan regulasi, memastikan bahwa KPU sudah sesuai dengan regulasi, kemudian memastikan juga pencalonan ini para bakal calon tersebut persyaratan yang masuk sudah lengkap atau sudah memenuhi syarat sebagai syarat untuk mencalonkan dirinya sebagai calon bupati, wakil bupati Purbalingga di tahun 2024 ini. Kami melakukan pengawasan melekat yang diamanatkan di undang-undang. Di waktu pengawasan Rikes kami juga
dari awal, mendampingi dari pemberangkatan di KPU sampai kemudian sampai di rumah sakit, kemudian sampai kami harus menginap juga di sana, menyesuaikan dengan kondisi situasi di rumah sakit Margono waktu itu. Kemudian pengawasan verifikasi administrasi, kami koordinasi dengan KPU apa saja kendala dalam Vermin ini, karena semuanya sekarang Verminnya ada di menggunakan aplikasi Silon Kada itu. Nah, biasa kan kalau aplikasi kan tentunya biasanya ada kendala teknis itu kan, karena hubungannya dengan teknologi ya, yang sekarang memang sudah harus menggunakan teknologi itu kan. Kalau zaman dulu kan berkasnya hard copy ya. Nah kalau sekarang kan di samping hard copy juga harus ada masuk ke dalam Silon Kada tersebut, sehingga kami pastikan bahwa Silon sudah jalan, sudah diverifikasi oleh tenaga verifikator KPU. Kami datang, kemudian kami alhamdulillah ini karena kebaikan KPU, kami bisa melihat secara langsung di Silon, walaupun kami diberi akses oleh KPU untuk mengakses aplikasi Silon Kada tersebut. Tapi untuk lebih mantapnya lagi kan kita datang, kemudian kita menyaksikan secara langsung proses verifikasi. Ini terima kasih nih kepada KPU Purbalingga sudah memberikan akses ya kepada Bawaslu ya. Karena itu tadi kuncinya adalah komunikasi ya. Tanpa komunikasi ya akan susah ya. Kalau komunikasi sudah baik, sehingga tadi kita diberi akses untuk melihat secara langsung. Itu, Mbak. Oke, berarti peran utama Bawaslu di sini melakukan pengawasan ya, Pak ya? Benar-benar pengawasan dari awal melekat sampai akhir gitu. Jangan sampai ada yang terlewat gitu. Iya, betul. Selanjutnya Pak, saya ingin tahu nih, bagaimana sih Bawaslu itu memastikan transparansi dan keadilan dalam pencalonan kepala daerah? Ya, memang transparansi dan keadilan ini prinsip yang harus dilakukan oleh KPU ya, sebagai penyelenggara teknis. Bagaimana kita memastikan KPU ini benar-benar transparan, kemudian adil dalam memperlakukan para bakal pasangan calon gitu kan. Sekarang kan masih papaslon ya bunyinya, sebelum nanti dilakukan penetapan ya. Dari awal ini kita sudah selalu menghimbau, kita membuat namanya surat himbauan, karena ada kewajiban kita menghimbau kepada KPU dalam rangka transparansi dan keadilan ini. Tentunya ini yang harus dilakukan oleh KPU agar masyarakat atau publik itu yakin bahwa KPU sudah profesional gitu kan. Ternyata papaslon diperlakukan secara adil oleh KPU. Contohnya pada waktu pendaftaran dari tanggal 27 sampai 29 kemarin kan, kita melakukan pengawasan di sana. Kami juga mengamati, mengawasi, memastikan, pentingnya adalah memastikan bahwa dalam menerima pendaftaran itu KPU berkeadilan ya. Artinya semua diperlakukan sama, tidak ada yang istimewa. Dan alhamdulillah Purbalingga KPU-nya sudah melakukan itu. Artinya sudah hasil pengawasan kami yang tertuang dalam form A, tidak ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU ya, sebagai penyelenggara teknis. Itu, Mbak. Begitu, baik. Berarti Bawaslu memastikan dibantu dengan KPU juga ya untuk memastikan keadilan dan transparansi ini. Iya, artinya kami memastikan bahwa KPU betul-betul sebagai lembaga yang profesional, yang tidak berat sebelah, gitu kan, tidak memihak pada salah satu bakal pasangan calon, gitu. Kalau sudah tidak profesional, sudah berpihak pada salah satu bakal pasangan calon, kan mereka menjadi tidak netral, tidak independen, gitu kan. Ada keberpihakan. Ini yang kita awasi di situ. Gitu. Akan tetapi Pak, nih bukan tidak mungkin ya Pak, bahwasanya selama proses pencalonan itu atau tahap pencalonan itu akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi. Nah, saya pengen tahu nih Pak, bagaimana sih Bawaslu tuh mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran tersebut? Ya, kami mengantisipasinya ada namanya strategi antisipasi preventif ya. Ya, preventif itu kan berarti kan sebelum terjadi kita harus melakukan pencegahan ya. Mencegah ya. Ya, karena spiritnya Bawaslu adalah melakukan pencegahan. Sebelum kami menindak, kami selalu melakukan pencegahan. Salah satu pencegahannya adalah
kami membuat namanya surat himbauan. Kemudian ada namanya saran perbaikan. Saran perbaikan itu penting disampaikan ke penyelenggara teknis, misal di Bawaslu ke KPU, kemudian Panwascam ke PPK misalnya. Ini penting sekali ketika kami melihat bahwa ini ada potensi KPU melakukan pelanggaran ini. Kami melakukan namanya himbauan dulu, kemudian ketika ada potensi pelanggaran kita melakukan namanya sarper, atau kalau teman-teman KPU menyebutnya surat cinta. Surat cinta yang diberikan oleh Bawaslu. Sarper ini dalam rangka mengingatkan KPU bahwa Mas KPU atau Mbak KPU, Anda ini sudah melanggar pasal sekian tentang ini gitu kan. Ini agar ditindaklanjuti supaya tidak terjadi pelanggaran. Kemudian kami menunggu ketika sudah melayangkan saran perbaikan atau surat cinta itu, kami menunggu tindak lanjut lebih jauh dari KPU, apa sih yang KPU lakukan setelah mendapatkan sarper itu kan. Nah, tentunya harapan kami KPU kemudian menindaklanjuti saran perbaikan tersebut, dan KPU menindaklanjuti, kemudian KPU membuat surat balasan kepada Bawaslu bahwa KPU sudah melaksanakan atau sudah menindaklanjuti sebagaimana sarper nomor sekian dari Bawaslu bla bla bla, buktinya ada, lampirannya ini ya, selesai. Ini kan dalam rangka itu ya, memastikan bahwa kami melakukan preventif, pencegahan agar KPU tidak melakukan pelanggaran. Kemudian hal lain adalah bahwa kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di radio, kemudian di pamflet yang sudah kita bikin di media sosial ya. Karena selama ini kan dalam masa ini kan masa era digital ya, betul, media sosial. Nah ini yang kita manfaatkan betul, karena sekarang kan banyak kebanyakan kaum milenial yang ada di situ kan. Nah, milenial dan Gen Z ya Pak. Nah, ya Gen Z itu, dan mereka sangat senang atau sangat suka ketika berada dalam dunia yang seperti itu, dunia maya itu kan. Dunia digital. Ya, dunia digital. Ini yang kita manfaatkan melalui dunia digital. Kita punya Instagram, kita punya podcast juga namanya Kopi Bangga di Bawaslu itu. Kemudian kita punya JDIH juga, punya Facebook dan sebagainya ya, era di media-media seperti itu. Kita manfaatkan, kita maksimalkan media itu sebagai sarana untuk sosialisasi bahwa Purbalingga tahun 2024 akan melakukan namanya pemilihan kepala daerah. Masyarakat harus tahu ini. Jangan sampai masyarakat tidak tahu. Ini peran semuanya saja, bukan hanya KPU tapi Bawaslu juga ikut serta ini. Kemudian mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjadi pengawas pemilihan partisipatif. Ya. Ada peran di situ, jadi mengajak orang, masyarakat, walaupun mereka tidak menjadi bagian dari lembaga pengawas pemilu, tapi mereka berkewajiban juga untuk menjadi pengawas pemilu partisipatif. Harapannya agar pelanggaran tidak terjadi, kita seperti itu. Kalau masyarakat sudah paham, kemudian mereka mau untuk paling tidak memberikan informasi lah kepada Bawaslu, kepada Panwascam bahwa ini loh ada dugaan pelanggaran ini. Nah, nanti kita tindak lanjuti. Jadi lebih kayak saling mengawasi gitu ya satu sama lain. Iya betul. Gitu, oke. KPU dan Bawaslu ini kan memiliki ikatan yang sangat erat ya Pak ya. Iya. Nah, yang saya ingin tahu lebih lanjut nih, bagaimana sih Bawaslu ini bekerja sama dengan KPU untuk memastikan tahapan pencalonan berjalan sesuai dengan aturan? Ya, tadi saya sampaikan di awal bahwa kuncinya adalah komunikasi, koordinasi, kemudian saling diskusi bareng. Kita ada namanya grup di KPU Bawaslu, ada namanya grup sinergitas 2024. Nah di sana itu kita sering berdiskusi tentang apa saja yang akan tahapan yang sedang dilakukan oleh KPU, kemudian seperti apa. Kemudian kita berdiskusi tentang bagaimana sih agar KPU bisa menjalankan tahapan tersebut tanpa melakukan pelanggaran itu kan. Kemudian kami juga kerjasama dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Purbalingga ini, bukan hanya dengan penyelenggara ya, dengan kepolisian, dengan
Kodim, dengan lembaga-lembaga lain lah, dengan Pemkab dan lembaga lain yang nantinya harapannya adalah bahwa pemilihan serentak khususnya di Kabupaten Purbalingga ini dapat berjalan sesuai dengan regulasi, kondusif, kemudian partisipasi pemilihnya juga tinggi. Ini kan yang spiritnya kan sebetulnya sama ya seperti itu. Betul. Cuman karena beda kamar saja, kalau kami di pengawas, kemudian KPU di penyelenggara teknis gitu kan. Gitu, Mbak. Oke, selanjutnya saya ingin tahu lebih dalam nih, Pak. Ya. Sejauh mana sih pengawasan Bawaslu terhadap potensi konflik kepentingan dalam pencalonan kepala daerah? Karena pasti potensi konflik ini pasti bakal ada kan, Pak? Ya, itu tadi. Sebelum terjadi konflik, itu kan kita melakukan pemetaan. Pemetaan. Jadi ada beberapa strategi pencegahan tahapan pencalonan ini. Yang pertama, melakukan identifikasi kerawanan pada tahapan pencalonan. Kerawanannya apa saja sih? Ada namanya, kita sudah meluncurkan IKP atau Indeks Kerawanan Pemilihan. Bawaslu kemarin sudah launching itu. Kemudian melakukan sosialisasi pengawasan, baik secara langsung, kita melakukan pertemuan langsung ataupun lewat daring ya, lewat media sosial dan sebagainya. Kemudian menyampaikan himbauan, tadi saya sampaikan ya, saran perbaikan, rekomendasi kepada partai politik dan KPU, kemudian memberikan saran perbaikan kepada KPU. Kita juga sering koordinasi dengan partai politik, bagaimana agar mereka sebagai partai politik pengusul nanti tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang akan mengakibatkan kerugian bagi calon masing-masing ya. Kemudian kerjasama dengan lembaga meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif. Kemudian kami per tanggal 27 sudah membuat namanya posko aduan masyarakat dalam tahapan pencalonan ini. Jadi kami membuka ruang kepada masyarakat Purbalingga ketika memang masyarakat menemukan adanya dugaan pelanggaran, silakan mengadu ke posko kami yang sudah kami buka per tanggal 27. Pokoknya kita selalu selalu koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka untuk mencari istilahnya kami akan melakukan preventif itu, pencegahan. Ini kan pencegahan, kalau kita tidak tahu apa yang akan dicegah kan susah juga ya. Makanya kami selalu memetakan, kemudian kerjasama dengan BPP agar kami menemukan masalah yang nanti sekiranya akan menimbulkan konflik-konflik tersebut. Oh ya Pak, omong-omong tentang posko aduan ya tadi, posko aduan masyarakat. Nah, saya ingin tahu nih, bagaimana sih Pak mekanisme pelaporan dan penanganan jika ditemukannya pelanggaran dalam proses pencalonan kepala daerah? Apakah dapat melalui posko aduan masyarakat tadi? Ya, posko aduan kan dibuat. Ini instruksi dari provinsi, kemudian provinsi dari RI melalui provinsi, kemudian diteruskan ke kabupaten kota. Kemudian untuk posko aduan dalam rangka tadi saya sampaikan untuk menampung aduan dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang timbul dalam proses pencalonan kepala daerah tersebut, baik dugaan yang dilakukan oleh Pak Paslon ataupun dugaan pelanggaran dari oleh KPU. Nah, ini kan potensinya kan seperti itu. Artinya kami mencoba untuk membuat masyarakat tanggap, masyarakat peduli ya, terhadap ini, menjadi pengawas pemilu yang partisipatif ini. Karena untuk menjadi pengawas pemilu yang partisipatif ini kan membutuhkan kepedulian ya dari masyarakat. Karena mohon maaf, untuk menjadi pengawas partisipatif memang tidak masuk dalam anggaran di Bawaslu ya, di kami ya. Namanya juga partisipatif gitu kan. Berarti partisipasi dari masyarakat. Iya, kemauan sendiri. Penuh kemauan sendiri, kesadaran. Kesadaran tekad yang kuat ini untuk membuat pemilihan di Purbalingga menjadi harapan seluruh masyarakat itu kan. Nah, mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggarannya sama, artinya
sesuai dengan regulasi yang ada di kami Bawaslu di Undang-Undang Pemilihan, bahwa masyarakat bisa melalui posko aduan yang ini nanti akan menjadi informasi awal bagi kami untuk melakukan penelusuran, ya. Ataupun masyarakat bisa langsung melaporkan, ya, datang ke Bawaslu, kemudian masyarakat melaporkan, kemudian akan diberi namanya form laporan. Jadi ada dua ini aduan, yang aduan tersebut nanti akan kita telusuri, akan ditindaklanjuti ya, tindak lanjut dengan melakukan penelusuran dulu ini. Penelusuran tidak serta-merta kemudian mengadu kemudian kita langsung proses, enggak. Ada mekanismenya, itu tadi itu penelusuran dulu, kemudian lama ini penelusuran, kemudian kami bisa pleno kembali, kemudian menyimpulkan apakah ini masuk ke dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau masuk pelanggaran apa, ini kan harus jelas ya. Iya, betul. Iya, karena jangan sampai nanti kita menjadi salah melangkah ini. Kemudian atau bisa juga masyarakat bisa langsung datang ke kantor Bawaslu untuk menyampaikan atau memberikan laporan. Nanti laporan dari masyarakat nanti akan diterima dan ada namanya form laporan. Ada waktunya juga, dibatasi oleh waktu, kemudian mekanismenya nanti ada klarifikasi dan lain sebagainya. Ya. Baik. Oke Pak, sebagaimana telah kita singgung tadi ya melalui tentang mengenai partisipasi aktif nih. Ya. Saya ingin tahu bagaimana sih Bawaslu ini memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi proses pencalonan. Ya. Sebelumnya di pemilu 2024 kemarin, pemilu ya, bukan pemilihan ya. Pemilu 2024, kemudian di pemilu 2019 melalui program dari Bawaslu RI, kemudian ke provinsi, kemudian sampai ke kabupaten, kami berkewajiban untuk membentuk namanya desa anti money politik. Kemudian kami membentuk desa namanya desa pengawasan. Ini dalam rangka untuk meningkatkan kembali partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif. Kemudian ada banyak program namanya sekolah pendidikan, sekolah partisipasi masyarakat. Ini nanti generasi muda ini, milenial yang masuk ke situ. Harapannya itu agar tidak hanya generasi yang seumuran dengan saya mungkin ya, atau yang umur 40 berapalah, tapi generasi Z atau milenial tersebut akan menjadi lebih peduli. Betul. Akan menjadi lebih intens dengan mereka mau untuk menjadi pengawas pemilu partisipatif ya. Yaitu tadi artinya untuk menjadi pengawas pemilu partisipatif ternyata memang membutuhkan tekad yang kuat ya. Betul. Karena di sana tidak ada anggaran gitu kan. Di zaman yang sekarang ini kan, untuk menjadi pengawas pemilu partisipatif kan memang harus benar-benar orang yang mau ya, Mbak. Iya, betul. Kesadaran sendiri ini kan. Kesadaran diri sendiri. Iya, apalagi generasi milenial ya. Betul. Yang sekarang sudah banyak sekali. Ini kita manfaatkan. Ini sebagai upaya atau ikhtiar kita dalam menekan pelanggaran yang kemungkinan nanti akan terjadi. Kita melalui berbagai macam strategi lah, yang salah satunya adalah itu menggandeng masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif kan, seperti itu gitu Mbak. Oke, terima kasih Bapak. Oke, selanjutnya nih saya ingin tahu nih, seberapa besar sih Pak peran teknologi dalam membantu Bawaslu untuk memantau dan menindak pelanggaran pada tahap pencalonan? Ya sangat saya rasa sangat banyak ya peran dari teknologi ini. Artinya ya sebagai contoh gini, aplikasi Silon Kada ini kan teknologi juga ya, betul. Yang dibuat oleh KPU untuk mempermudah, kan tujuannya kan itu ya. Bukan untuk mempersulit ya, untuk mempermudah. Teknologi itu dipakai sebetulnya untuk mempermudah lah. Kalau teknologi kemudian membuat kacau atau membuat sulit, ngapain dipakai kan, seperti itu ya, betul. Karena dengan harapannya adalah semakin teknologi semakin maju, maka akan mempermudah pekerjaan seseorang gitu kan. Analoginya begini, kalau dulu pakai mesin ketik manual,
itu kan susah ya. Betul. Mau ngeprint mencetak 10 lembar misalkan, itu kan harus pakai karbon satu persatu kan. Nah, berkembang kemudian menjadi printer mesin ketik modern itu, menggunakan PC, laptop dan sebagainya, kemudian ke printer yang sudah maju sehingga orang mencetak 1000 lembar pun akan mudah kan gitu. Ini yang perlu dipakai. Nah, ini analoginya. Kemudian hubungannya dengan silon kada. Ya, silon kada harapan Bawaslu ini agar lebih dikembangkan lagi, terutama aksesnya ini. Jangan sampai kayak silon di pemilu 2024, Bawaslu diberi akses silon tapi hanya sebagai viewer pun tidak semuanya bisa kita lihat itu. Nah, bagaimana mau melakukan pengawasan terhadap teknologi yang dibuat oleh KPU kalau ternyata tidak sampai bisa mengakses itu kan. Dan yakinlah, percayalah bahwa Bawaslu tidak mungkin mengacak-acak silon itu kan. Kemudian diberi akses untuk melihat, kemudian bisa melihat semuanya. Tentunya ya kita sesuai dengan tugas dan kewenangan kita kan untuk mengakses, melihat dalam rangka pengawasan silon agar sesuai dengan regulasi kan seperti itu. Nah, harapannya yaitu bahwa teknologi yang dibikin terutama tadi untuk silon ini ya dapat bermanfaat, kemudian tidak terjadi error di sana aplikasinya, kemudian server error berapa itu bed 305 apa berapa itu yang tidak bisa diakses itu. Iya, betul. Ini kan akan menghambat ya, menghambat pelaksanaan. Nah, kemudian teknologi yang lain misalkan media sosial. Ini kami rasa cukup efektif ya, karena sekarang masyarakat tadinya kan ke sana, ke media sosial ini ya. Betul, sekarang. Ya, namun demikian ada harapan kami bahwa jangan cuma digembar-gemborkan di media sosial gitu ya. Masyarakat juga harus berani melapor gitu kepada Bawaslu. Apa gunanya kalau hanya di media sosial saja, kemudian ramai gaduh di media sosial, tapi mereka untuk melapor kayaknya males lah gitu. Janganlah nanti ribet, janganlah nanti saya malah jadi ikut-ikutan terbawa kan seperti itu kan. Nah, ini yang kami himbau kepada masyarakat, kalau menemukan dugaan pelanggaran ya langsung kan melaporkan ke Bawaslu terdekat ya. Karena kami punya, dan jangan khawatir, kami akan menerima setiap laporan ya. Nah, nanti kan akan dikaji lagi tuh memenuhi syarat untuk diregister atau tidak. Kalau tidak, dikembalikan untuk dilengkapi kan seperti itu, ada mekanismenya ya. Jadi jangan salah paham bahwa Bawaslu akan menolak laporan, enggak mungkin. Bawaslu tidak mungkin menolak laporan yang dilaporkan oleh masyarakat. Hanya saja kalau tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi kan seperti itu. Dilengkapi, dikembalikan, dilengkapi, kemudian kalau lengkap kami terima untuk diregister. Kemudian nanti akan dilakukan proses penanganan pelanggaran selanjutnya. Kalau belum diregister maka tidak bisa dilakukan proses penanganan pelanggaran. Ini kan perlu menjadi pemahaman masyarakat bahwa jangan ada proses tahapannya ya, mekanismenya, bahwa dikembalikan itu bukan berarti ditolak, dikembalikan untuk melengkapi pelaporan mereka gitu. Nah, kalau kemudian dikembalikan, kemudian sampai batas waktunya ternyata tidak melengkapi, nah ini yang menjadi tidak diregisternya laporan tersebut, sehingga tidak bisa dilanjutkan lagi gitu Mbak. Itu. Oke, jadi ini ya Pak, terkadang dari masyarakat sendiri itu ada sedikit kesalahpahaman ya mengenai pengembalian di situ, ya. Dikembalikan, dikiranya wah kami sudah ditolak untuk melaporkan. Enggak pernah. Kami sesuai dengan arahan dari provinsi, dari RI, bahwa kami tidak akan pernah menolak laporan yang masuk. Padahal dikembalikan dengan tujuan agar dilengkapi dan segera diproses oleh Bawaslu. Iya, semakin cepat mereka melengkapi, semakin cepat kita memproses. Gitu kan. Nah, kalau mereka kemudian tidak melengkapi sampai ditunggu sampai batas waktu ditentukan kemudian tidak datang, ini kan ya, bagaimana kami akan memproses gitu kan. Nah, ini yang nanti perhatian untuk masyarakat semuanya untuk pemilihan di 2024 nanti, monggo jangan ragu-ragu untuk melaporkan ke Bawaslu. Oke,
Tidak terasa Pak, ini saya masih ada satu pertanyaan Ya, terakhir, silakan. yakni apa harapan Bawaslu dalam meningkatkan kualitas pencalonan kepala daerah di pemilihan serentak 2024 dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya? Ya, kalau harapan Bawaslu tentunya ini harapan ke siapa? Ke penyelenggara teknis KPU atau ke siapa? Ya, harapan Bawaslu secara umum. Oh Ya, gitu. secara umum. Ya, kalau harapan kami terutama berhubungan dengan partisipasi masyarakat ya. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif tadi. Betul. Ataupun partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Artinya keterlibatan masyarakat, kemudian tingkat kehadiran. Nah, ini tingkat kehadiran masyarakat dalam pencoblosan nanti di proses itu. Ini yang paling penting ya. Artinya jangan sampai masyarakat kemudian melewatkan proses demokratisasi pemilihan di 2024 ini, khususnya untuk Kabupaten Purbalingga. Ayo kita sama-sama mensukseskan. Betul. Sukses pemilihan kan banyak indikasinya ya. Iya, betul. Salah satunya adalah partisipasi masyarakat yang tinggi. Partisipasi apa sih? Ya itu dalam rangka pencoblosan, kemudian partisipasi masyarakat dalam sebagai pengawas partisipatif ini kan penting. Artinya dari bagian yang penting. Jadi kita mencoba, harapannya adalah agar masyarakat lebih aktif lagi. Kemudian harapan selanjutnya adalah kita bersama-sama untuk memilih pemimpin yang berkualitas. Artinya sementara ini ya banyak sekali orang bilang bahwa ini money politik tidak akan hilang. Ada persepsi yang seperti itu ya. Betul. Ya ini melalui podcast ini kami sampaikan kepada masyarakat. Artinya jangan tergiur kemudian karena uang. Ya. Kalau tidak ada uang kami tidak akan memilih. Jangan seperti itu konsepnya. Dirubah konsepnya seperti itu, karena ini pemimpin ini kan untuk 5 tahun ke depan ya. Betul. Nah, harapan kami ya monggo kita sama-sama memilih dengan hati nurani, tidak karena uang ya, agar nanti menjadikan pemimpin yang berkualitas, yang benar-benar dicintai oleh masyarakat. Oke, betul. Itu ada kaitannya dengan kesadaran diri juga ya Pak, Iya, ya, betul. iya, Melalui ini kan nanti kami bersama dengan KPU membangun kesadaran masyarakat ini kan, dengan sosialisasi, dengan program-program lain. Harapannya ya masyarakat semakin meningkat kesadaran dirinya itu kan. Itu Mbak. Oke Pak, tidak terasa kita udah sampai di penghujung podcast. Oh, sudah ya. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak ya Pak Teguh sama-sama. atas kesediaannya berbagi informasi yang sangat-sangat bermanfaat, apalagi bagi saya yang baru magang di sini. Saya mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat banget dari Pak Teguh. Oke, sebelum kita tutup nih Pak Teguh, silakan dari Pak Teguh memberikan closing statement. Monggo. Ya. Kalau dari saya closing statementnya cukup singkat ya. Bersama rakyat kita awasi pemilihan, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas. Oke, keren sekali. Oke, sekali lagi terima kasih ya Pak Teguh dan kawan-kawan JDIH KPU Kabupaten Purbalingga. Demikian podcast kita pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.